Kegiatannya apa sih, Pak? Ya, hari ini kita sedang menjalankan satu kegiatan yang menurut kami sangat-sangat penting ya untuk Sembalun saat ini. Satu kegiatan dari rangkaian penyusunan awik-awik pariwisata kepairan Sembalun. Jadi setelah melalui proses panjang, sebelumnya itu ada proses gondam, kemudian ada proses tim penyusun, pembentukan tim penyusun draft, dan sekarang draft yang sudah disusun itu kami forumkan di Sangkap Beleknya. Latar belakangnya ada awik-awik ini gimana? Latar belakangnya, ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi perhatian di sini ya. Berangkat dari kekhawatiran saja sebenarnya. Jadi ide untuk membuat awik-awik ini saya rasa merupakan respon masyarakat terhadap kondisi Sembalun saat ini dan kekhawatiran, ketakutan masyarakat terhadap perkembangan Sembalun di masa depan. Lihat aja aturan-aturan yang dibuat. Membuat orang risih, ya. Ya. Risih, gitu, ya itu pertanyaan bagus. Jadi begini, saat ini Sembalun ya itu dikenal punya image di luar itu sebagai wisata destinasi yang murah. Semua murah, naik bukit 10.000. Makanan di sini juga sangat murah. Mereka tidak punya kewajiban apa-apa, sampah bebas buang di mana saja, mau kemah di mana saja dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan friksi antara wisatawan dengan masyarakat. Yang diuntungkan atau yang bisa mengambil kesempatan dari pariwisata ini kan tidak banyak, lebih banyak yang tidak begitu. Sehingga yang terjadi di masyarakat pun itu juga menimbulkan perbedaan pendapat yang kemudian berakibat pada terbentuknya polarisasi. Ini jadi sekarang ketika kita ingin memaksimalkan dampak sosial, dampak lingkungan, dampak ekonomi dari pariwisata, kita harus berani membangun strategi. Kita harus bisa menjadikan Sembalun sebagai destinasi yang berkualitas. Ya. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan perencanaan pembangunan yang jelas dan dengan regulasi yang jelas. Ini analogi saja, di rumah kita punya peraturan sendiri. Ketika kita ke rumah orang, kita akan memakai peraturan di rumah orang tersebut. Analogi sederhananya begitu. Terkait dengan agenda wacana teman-teman itu untuk membuat awik-awik ini, apa tanggapan pemerintah daerah sendiri? Kalau saya bagus ini kita memberikan apresiasi daripada anak-anak muda itu sebagai inisiator untuk membuat ini. Hanya sekarang ini kan anak-anak muda ini kan tidak ada yang sudah terlatih untuk misalkan sudah mengikuti kursus perancang peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dia harus dipandu. Nah tentunya dia harus mendapat masukan yang banyak. Inventarisir dulu permasalahannya ya. Daftar inventaris permasalahan yang ada. Baru dia gali secara inten betul kepada pendapat para sesepuh yang ada di sini. Karena sekarang ini kalau saya lihat apa yang dihajatkan ini kan untuk destinasi wisata saja. Nah sekarang bagaimana adat istiadat yang berlaku selama ini, yang khusus kita kan menjadi objeknya ini kan Gunung Rinjani dan Segaranak lah dan sekitarnya ini. Pendakian ini, bagaimana pendakian ini punya nilai ekonomis dari adat istiadat yang ada. Nah oleh karena itu apa yang sekarang yang boleh tidak boleh, apa yang diharuskan lakukan tata cara orang mendaki gunung, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para orang-orang tua kita, leluhur kita ini supaya diterapkan. Nah ini yang akan dilestarikan sehingga dia ini jangan lestarikan dengan tidak merubah, tetapi dia mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat Sembalun dan sekitarnya ini. Nah ini yang kita harapkan. Nah oleh karena itu dia membuat awik-awik ini betul-betul harus dia rinci. Apa sih adat istiadat orang mendaki gunung di Sembalun ini oleh para leluhur kita. Sehingga mereka itu berangkat dan kembali yaitu mendaki turunnya itu dengan selamat. Karena di Sembalun ini banyak sekali hal-hal mistik di Sembalun ini. Karena dia semua malahan ada orang mengatakan bahwa ini kumpulnya para wali-wali Allah di sini. Nah sehingga banyak yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah apa yang harus dilakukan oleh para pendaki ini sehingga dia selamat mendaki, selamat dia turun kembali.